Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman mahasiswa sudah bergabung di Waalaikumsalam kelas warahmatullahi wabarakatuh. Higiene Industri siang ini. Sambil tunggu rekan-rekan yang lain ya. Ini kita review dulu untuk bab yang kita bahas. Sebelumnya sudah ada yang siap untuk presentasi? Mas Rafdi, Mas Bastian? Oke, kalau belum nggak apa-apa. Mungkin pertemuan selanjutnya ya. Nanti kita giliran satu-satu presentasi sebentar aja. Siap, belum Pak, belum selesai Pak. Oke, nggak apa-apa. Oke, kita mau meneruskan ya tentang radiasi. Di sini kita review sedikit ya tentang radiasi di pertemuan sebelumnya, yaitu tentang deskripsi singkat radiasi seperti apa, nanti bisa dibuka-buka lagi, teman-teman. Kemudian definisi radiasi kemarin sudah kita bahas, kemudian kita masuk ke jenis-jenis radiasi, radiasi yang non-ionisasi, dan radiasi yang ionisasi. Kemudian kemarin terakhir sekali kita sudah membahas tentang radiasi gelombang mikro atau disebut dengan microwave. Kemudian panjang gelombangnya juga sudah kita bahas, mekanisme penyeramatan sudah kita bahas. Oke, kemudian frekuensinya kemarin juga sudah kita bahas. Nanti dibuka-buka lagi dan diperdalam lagi. Kemudian rinciannya untuk yang melampaui 10 megawatt itu seperti apa, kemarin sudah kita bahas. Kemudian masuk ke perhitungan ya. Di sini kita ulang lagi, untuk frekuensi 300 hingga 30.000 MHz tidak boleh melampaui 10 megawatt per sentimeter persegi, dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, tingkat kekuatan energi gelombang mikro lebih dari 10 megawatt per sentimeter persegi itu berbahaya. Jadi pekerja tidak boleh memasuki daerah yang memungkinkan sebagian besar tubuhnya terkena radiasi gelombang mikro dengan kekuatan energi sebesar itu. Kemudian yang kedua, tingkat kekuatan energi antara 1 hingga 10 megawatt per sentimeter persegi, dianggap aman. Jadi untuk pengetesan nanti ada alatnya, nanti kita bahas. Kemudian yang ketiga adalah tingkat kekuatan di bawah 1 megawatt per sentimeter persegi aman untuk terpapar secara terus-menerus. Kemudian untuk perhitungan waktu kerja dengan pemaparan dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut. TP sama dengan 6.000 per B kuadrat. TP adalah waktu kerja dalam menit selama 1 jam, time ya, T time, P adalah paparan. Kemudian W, kekuatan energi gelombang mikro dalam miliwatt per sentimeter persegi. W adalah kekuatan energi. Pada ingat ya, nanti dibuka-buka lagi. Kemudian terdapat alat untuk mengukur radiasi. Nah, ini dia yang tadi saya singgung di atas. Yang pertama adalah IM1, yaitu mengukur intensitas radiasi berupa kekuatan komponen listrik dan magnetik dari lapangan dengan frekuensi tinggi. Kemudian yang B, PO1, mengukur kuat arus pada lapangan elektromagnetik dengan frekuensi lebih tinggi. Untuk alatnya seperti apa? Nanti bisa teman-teman browsing ya, di literatur, di buku, di YouTube, di apapun. Jadi untuk mengukur intensitas radiasi dengan alat seperti apa, kemudian caranya
Sebagaimana itu di literatur ada banyak. Jadi teman-teman bisa memperdalam ya. Nanti juga kalau kita masih ada waktu di akhir semester nanti kita bahas juga. Sementara ini teman-teman nanti bisa dilihat-lihat dulu, dicoba dicek di literatur yang lain seperti apa alatnya dan fungsinya seperti apa. Seperti itu, teman-teman. Kemudian yang kedua kita masuk radiasi sinar ultra ungu atau ultraviolet. Radiasi sinar ultra ungu adalah radiasi elektromagnetik dengan panjang 180 hingga 400 nanometer. Tadi yang gelombang sebelumnya masih diingat ya, dibuka aja catatannya untuk gelombang yang sebelumnya microwave, radiasi non-ionisasi. Yang pertama radiasi gelombang microwave, kemudian yang kedua ini radiasi sinar ultra ungu. Panjangnya 180 hingga 400 nanometer. Intensitas energinya dapat dinyatakan dalam satuan mikrowatt per sentimeter persegi. Sinar ultra ungu dihasilkan oleh pengelasan yang menggunakan suhu tinggi, benda pijar yang menggunakan suhu tinggi, lampu pijar, sinar matahari, dan lain-lain. Dan lain-lain itu bisa berupa alat, bisa berupa lampu, bisa berupa produk ya. Jadi dalam suatu industri nanti teman-teman akan mendapatkan beberapa device atau beberapa perangkat untuk menghasilkan sinar ultra ungu. Seperti itu. Sinar ultra ungu pada panjang gelombang 290 hingga 300 nanometer merupakan penyebab kanker kulit, terutama bagi kulit yang kandungan pigmennya rendah. Jadi untuk panjang gelombang 290 hingga 320 nanometer itu sangat berbahaya, teman-teman. Menurut Permenakertrans nomor R sekian tahun 2011 tentang nilai ambang batas faktor fisika dan kimia di tempat kerja dan Standar Nasional Indonesia (SNI), nilai ambang batas radiasi sinar ultra ungu adalah 0,1 mikrowatt per sentimeter persegi. Jadi kalau di luar itu seperti apa, Pak? Nah, itu ada regulasinya sendiri-sendiri. Harus menggunakan alat khusus atau pakaian khusus atau device khusus. Jadi semuanya bisa diatur. Artinya diatur di sini bisa dibikin safety-nya seperti apa, karena dalam suatu industri tidak mungkin juga menghindari sinar ultra ungu atau ultraviolet, karena kalau memang di situ pabrik ya, katakanlah pabrik semikonduktor atau pabrik elektrikal, pasti tidak bisa menghindari hal-hal seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Jadi nilai ambang batas radiasi sinar ultra ungu adalah 0,1 mikrowatt per sentimeter persegi. Pengendalian dari paparan ultra ungu adalah mengurangi lama paparan kerja per hari. Oke, sekarang kita masuk ke tabel nilai ambang batas paparan sinar ungu. Di sini radiasi efektif satuannya mikrowatt per sentimeter persegi dan waktu paparan per hari. Jadi ini nilai ambang batasnya bisa dilihat ya, rekan-rekan. Untuk 0,2 mikrowatt per sentimeter persegi, paparan maksimal per hari hanya 4 jam. Dan begitu seterusnya. Di bawahnya ada 0,4, 0,8, dan seterusnya. Kemudian waktu paparan juga bisa dilihat di tabel untuk lama maksimal terkena paparan.
Kemudian sebelah kanan adalah radiasi efektif mikrowatt per sentimeter persegi. Ini satuannya sama ya, mikrowatt per sentimeter persegi. 50 mikrowatt, waktu paparan per hari maksimal 1 menit. Bayangkan, jadi kalau lebih dari 1 menit akan menjadi masalah ya. Kemudian di tabel di bawahnya bisa dibaca 100 mikrowatt maksimal 30 detik dan seterusnya hingga 3000 mikrowatt lama paparan 1 detik. Nah, ini untuk tabel selanjutnya bisa dipahamin ya. Jadi memang ini apa namanya, ambang batas sinar ultra ungu ya. Sinar ultra ungu. Nggak usah dihafalkan, untuk tabel itu simulasi ya. Kalau di daerah industri juga, itu juga tidak dihafalkan, tapi ambang batasnya dipakai. Jadi hanya saat pengukuran aja. Biasanya sih dari pengalaman yang saya dapat, saat mau dipakai suatu ruangan atau suatu alat atau suatu proses, kalau di industri ada namanya sistem proses ya, engineer-nya ada sendiri. Di situ parameternya diukur semua, dikalibrasi, kemudian dijelaskan bahwasanya ini ambang batasnya sekian, parameternya terlihat. Jadi kalau melebihi pasti akan diurungkan, kecuali itu perusahaan ilegal ya, industrinya tidak terdaftar, atau mungkin mereka mengejar ekonomi, mereka tidak mempertimbangkan aspek yang lain, hajar aja di paparan tersebut, terus dilakukan, dan terkena karyawannya dengan lama paparan yang tidak sesuai dengan standar tabel di atas. Jadi ini kita lihat juga sumbernya adalah dari jurnal ya, tahun 2013. Kemarin kita udah berlatih untuk membaca jurnal internasional, salah satunya ini, jurnalnya dipakai untuk sebuah bahan ajar. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian kita lanjutkan lagi, efek terkena paparan sinar ultra ungu seperti apa? Yang pertama, iritasi mata, konjungtivitis, fotoelektrika, mata berair, lakrimasi, dan penderita menghindari paparan cahaya. Tetapi gejala ini akan kembali normal dalam beberapa hari. Tapi tetap sebagai sarjana teknik keselamatan ya, kita harus memperhatikan ini. Kita hindari ya hal-hal yang seperti ini, seperti anggapan atau narasi atau data yang menunjukkan gejala akan kembali normal dalam beberapa hari, itu kita dari sisi kemanusiaan kita harus masukkan. Kalau itu memang tidak standar, ya kita harus berani bilang enggak. Jadi teman-teman nanti di lapangan, jika menemui hal-hal seperti itu, ya nurani ya harus dipakai juga. Kita dalam tabel, dalam data, memang itu udah nggak standar, nggak boleh. Jadi kita harus berani bilang tidak. Seperti itu ya, teman-teman. Kemudian kita melanjutkan yang B, kulit merah terbakar, eritema. Pigmen kulit dapat melindungi dari sinar ultra ungu. Pada paparan kronis, ultra ungu dapat merusak struktur kulit dan menyebabkan kulit mengalami penuaan dini dan kanker kulit. Jadi, sinar ultra ungu bisa menyebabkan kanker kulit. Baik, kita lanjutkan. Pekerja yang berisiko terkena paparan sinar ultra ungu adalah siapa aja nih? A. Pekerja yang selalu terpapar sinar matahari, menggunakan pakaian lengan pendek dan celana pendek terutama bila bekerja di musim panas. Nah,
Jika itu terjadi dengan paparan matahari langsung, jadi bisa diukur dengan alat di atas, berapa sih maksimal mereka terpapar sinar matahari. Jadi bisa dibikin tabelnya, simulasi, dan safety-nya bisa dibikin. Sebagai sarjana teknik keselamatan nanti bikin simulasi seperti itu. B. Bekerja dalam ruang, di mana lampu ultraungu digunakan untuk membunuh bakteri, seperti perawat, tukang daging, penjamah makanan, pekerja pabrik obat, dan tembakau, dan tukang las. Itu hanya contoh ya. Kalau di dunia industri sendiri, banyak sekali lampu ultraungu dipakai, seperti di Schneider Electric, kemudian di Omron, itu mereka menggunakan. Fungsinya bermacam-macam ya. Jadi ada parameternya, ada fungsinya. Kalau di sini untuk dicontohkan untuk membunuh bakteri. Kita lanjutkan. Pencegahan dan pengendalian adalah dengan memakai kacamata anti ultraungu dan memakai lotion anti ultraungu. Selain itu adalah dengan cara mengurangi lama paparan kerja per hari. Jadi solusinya salah satunya seperti itu ya, menggunakan kacamata anti ultraungu dan lotion. Kita masuk ke sinar inframerah, radiasi sinar inframerah. Radiasi sinar inframerah dihasilkan oleh benda pijar seperti dapur atau tanur atau bahan pijar lainnya. Efek pada pekerja dapat menyebabkan katarak pada lensa mata. Kemudian pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengurangi paparan sinar inframerah adalah dengan memakai kacamata kobalt biru pada waktu melakukan pekerjaan yang melibatkan cairan logam pijar dan pemeriksaan kesehatan secara periodik pada pekerja di tempat pengerjaan benda pijar. Jadi nanti bisa teman-teman cek ya, kacamata kobalt biru itu seperti apa. Nanti bisa dilihat, oh ini seperti ini standarnya untuk menahan radiasi sinar inframerah. Kemudian yang keempat, radiasi sinar laser. Sinar laser adalah emisi energi tinggi yang dihasilkan dari kegiatan pengelasan, pemotongan, pelapisan, pembuatan mesin mikro, dan operasi kedokteran. Jadi sinar laser banyak digunakan ya untuk pengelasan, kemudian untuk pemotongan. Kalau di industri itu, di pabrik ya khususnya itu banyak proses pelapisan, kemudian pengelasan, dan di kedokteran bisa buat operasi untuk bedah dan lain sebagainya. Bahan yang digunakan agar menghasilkan sinar laser adalah bahan laser gas, yaitu helium, neon, argon, CO2, dan 2+. Jadi dengan bahan-bahan seperti ini ada produsennya sendiri ya. Kalau di Semarang Raya ini ada PT Samator. Nah, di situ mungkin teman-teman bisa browsing ya, PT Samator, aneka gas industri itu namanya. Jadi bisa juga buat acuan untuk kerja praktek. Teman-teman nanti kalau sudah semester 3 ke atas, 3 atau 4 itu ada kerja praktek, bisa mencari daerah industri di mana sih yang bisa buat kerja praktek. Mungkin nanti bisa saya bantu juga, teman-teman mau di bidang apa, nanti bisa saya bantu untuk hubungkan, untuk kerja praktek di situ.
lamanya 2-3 bulan. Di situ nanti rekan-rekan mahasiswa seperti bekerja gitu, jadi kerja praktek itu kerja, nanti kita ada laporan di akhirnya, di akhir kerja prakteknya. Manfaatnya banyak sekali. Yang pertama untuk melatih mental ya, mental di dunia kerja. Yang kedua, mendapatkan ilmu. Yang ketiga, kita memang syarat untuk lulus jadi sarjana teknik keselamatan adalah kerja praktek. Jadi di situ kita bisa belajar untuk bekerja, kemudian syukur-syukur nanti kalau ada gabung, Pak. ya silahkan Bapak. Kemudian nanti kalau udah masuk di dalamnya bisa CV-nya bagus, kerjanya bagus, bisa juga ditarik. Salah satunya seperti itu. Jadi kembali lagi ke tadi ya, bahan-bahan yang digunakan untuk menghasilkan sinar laser adalah bahan laser gas seperti helium, neon, argon, dan lain-lain. Itu kalau di Semarang Raya, kita bisa datang ke Samato atau Aneka Gas Industri. Di situ kita bisa melihat dia memproduksi gas-gas di atas. Kemudian laser kristal padat dan laser semikonduktor. Itu salah satu campurannya juga. Kemudian efek paparan sinar laser pada pekerja antara lain kerusakan retina dan menyebabkan kebutaan serta kelainan kulit. Jadi kaitan semua radiasi itu ya juga yang pertama ke mata, yang kedua ke kulit. Ini sangat-sangat berbahaya ya. Kemudian batas aman radiasi dari sinar laser adalah 1 watt per centimeter persegi. Kulit dan untuk paparan pada mata 0,001 watt per senti. Pada diameter pupil 3 mm dan 0,002 watt per senti pada diameter pupil 7 mm. Itu nggak usah dihafalkan. Itu cukup dicatat atau disimpan ya. Jadi saat nanti rekan-rekan berada di industri, kemudian menjadi engineer-nya di teknik keselamatan, itu harus dipakai. Standar itu harus, karena Anda membawa nama keselamatan ya, di situ untuk keselamatan satu, bukan hanya untuk diri Anda sendiri, tapi juga untuk Anda di situ. Untuk pekerja pabrik, untuk karyawan yang lain, semuanya harus masuk dengan standar keselamatan. Oke, kemudian kita masuk ke radiasi ion. Yang pertama, definisi radiasi ion. Apakah itu? Radiasi ion merupakan radiasi elektromagnetik atau partikulat dengan energi yang cukup untuk menghasilkan ion saat berinteraksi dengan atom-atom dan molekul. Aduh, bahasanya kok jelimet ya. Jadi ini disadur dari jurnal tahun 2015. Oke, kita lanjutkan. Radiasi ion merupakan radiasi gelombang elektromagnetik di bawah 10 keV yang dapat melepaskan elektron sehingga merusak ikatan-ikatan kimia di jaringan tubuh. Satuannya keV ya. Kemudian radiasi ion, jenis radiasi ion seperti apa? Yang pertama, proton, yang kedua elektron, kemudian neutron, dan sinar alfa. Sinar alfa itu yang pertama bermuatan positif 2, terdiri atas 2 proton dan 2 neutron, dan berinti helium. Tadi ya, gas yang di atas kita sebutkan. B, kecepatannya setengah kecepatan cahaya. Kemudian C, efektif memproduksi pasangan ion. Di udara memproduksi 30.000 hingga 100.000 pasangan ion.
Yang D, radiasi dari luar tubuh tidak bisa menembus kulit. Radiasi dari luar tubuh tidak bisa menembus kulit. Tapi bila emisinya masuk dalam tubuh dan memproduksi banyak pasangan ion, dapat menyebabkan kerusakan lokal di kulit. Dan yang kedua, sinar beta. A bermuatan negatif 1. B, kecepatannya mencapai kecepatan cahaya. C, di udara memproduksi 200 ion. D, radiasi yang diakibatkan dapat menembus beberapa sentimeter dari jaringan otot. Jadi maksudnya dia dapat menembus dengan tekanan tertentu, dengan parameter tertentu, dan keadaan dan kondisi tertentu, dia dapat menembus jaringan otot. Itu tidak perlu kita bahas secara spesifik, kita cukup tahu aja. Itu ada hitung-hitungannya sendiri, jadi panjang itu kalau nanti dilanjutkan. Yang ketiga, sinar X dan sinar Y merupakan energi murni, tidak mempunyai massa maupun muatan. Kemudian, energi emisinya diukur dengan frekuensi atau panjang gelombang. Energi terbesar terkumpul dengan frekuensi tertinggi, atau panjang gelombang terpendek. Jadi, lambda, panjang gelombang terkumpul dengan frekuensi tertinggi. Oke, kita lanjutkan. Mempunyai daya penetrasi, sifatnya ya. Kemudian, sinar Y energinya lebih tinggi daripada sinar X. Dan sinar X terbentuk dari energi listrik yang sangat tinggi yang dipancarkan di antara katoda dan anoda dalam sebuah tabung hampa. Berkas elektron yang dipancarkan dari katoda ke anoda disebut sinar X. Jadi, cukup dipahamin aja ya untuk sinar-sinar di atas. Di sini sinar X dan sinar Y, kemudian sinar beta, sinar alfa. Tidak usah dihafalkan, tapi cukup dipahamin. Atau minimal kita sudah mengenal ya beberapa sinar-sinar radiasi dari sinar-sinar di atas. Kemudian kita lanjutkan paparan radiasi ion. Yang pertama, paparan natural. Manusia secara terus-menerus terpapar emisi radioaktif karena atom yang ada di sekeliling kita. Yang kedua, di tempat kerja. Radioaktif digunakan sebagai alat pendeteksi atau penelusuran atau penelitian di laboratorium dan deteksi diagnostik di rumah sakit. B. Radiasi sinar Y digunakan untuk membunuh sel, yaitu bakteri dan fungi jamur di industri pengemasan makanan dan membunuh sel tumor. Jadi, narasi di sini hanya sebagai contoh ya, teman-teman mahasiswa, rekan-rekan. Untuk prakteknya sendiri di industri itu ada banyak aplikasi, ada ratusan, bahkan ribuan sinar-sinar tersebut. Pengalaman saya sih, ada banyak tempat atau industri yang menggunakan sinar-sinar tersebut untuk proses. Sepertinya di Schneider Electric atau di Omron, itu banyak sekali seperti itu. Jadi tergantung aplikasinya ya, rekan-rekan ya. Aplikasinya seperti apa, dia pabrik apa. Di sini dicontohkan sih alat pendeteksi atau penelusuran atau penelitian di laboratorium. Oke, pasti. Dan deteksi diagnostik di rumah sakit. Oke. Kemudian radiasi sinar Y digunakan untuk membunuh sel seperti bakteri dan fungi. Jadi contohnya di industri pengemasan makanan dan membunuh sel tumor. Kita lanjutkan. Pengukuran radiasi ion. Pengukuran radiasi didasarkan atas dua prinsip. Yang pertama, mengukur tingkat produksi ionisasi dalam bentuk gas. Yang kedua, mengukur jumlah sinar yang dihasilkan ketika cairan atau kristal diradiasi. Jadi, prinsipnya seperti ini ya, rekan-rekan ya.
Jadi yang pertama mengukur tingkat produksi ionisasi dalam bentuk gas, dalam suatu volume tertentu. Itu kita bisa mengukur tingkat produksi ionisasinya. Kemudian yang kedua, mengukur jumlah sinar yang dihasilkan ketika cairan atau kristal diradiasi. Jadi, jumlah sinar yang dihasilkan bisa diukur saat berupa cairan atau kristal yang diradiasi. Jadi, kalau dalam gas industri itu ada yang berupa gas atau liquid. Jadi, itu semua bisa dikonversi dengan suatu konverter di mana distribusinya dicari yang paling mudah. Saat kita dibutuhkan berupa gas, tapi distribusinya gampang berupa liquid atau cairan, pasti nanti sampai tempatnya harus dikonversi. Begitu juga sebaliknya. Jika dibutuhkan liquid, tetapi distribusinya lebih mudah dengan gas, pasti nanti ada konversinya. Begitu juga dengan produksi. Dari sisi produksi ke sisi distribusi juga ada konversinya. Bisa dipahamin ya. Kemudian kita masuk ke alat ukur radiasi tersebut. Pertama, Geiger-Müller counters. Sering digunakan sebagai alat untuk mengukur radiasi berdasar pada ionisasi gas. Berbentuk portable dengan tenaga baterai. Digunakan untuk mengukur lingkungan kerja. Dapat mengukur beta, Y, dan sinar X. Kemudian, scancellation counters digunakan untuk melihat sinar yang keluar dari cairan atau kristal saat bertabrakan dengan emisi radioaktif. Seperti apa, Pak? Nah, praktiknya nanti saat rekan-rekan di lapangan atau nanti membuka literatur yang lain, nanti bisa dicek ya seperti apa. Atau nanti kalau di akhir kuliah kita ada waktu, kita bahas lagi, soalnya ini menarik ya. Jadi alat-alat seperti ini memang dengan mudah bisa kita pahami di banyak literatur, di buku, di perpustakaan, atau di jurnal, atau di YouTube mungkin. Jadi tidak sulit untuk mencari data yang kita bahas siang ini. Kemudian kita lanjutkan ya. Scancellation counters. B. Jumlah sinar diukur menggunakan photomultiplier yang menunjukkan emisi radioaktif. Nah, ini menggunakan emisi radioaktifnya yang diukur. Kemudian C, bisa digunakan di laboratorium. Kalau di laboratorium ada banyak fungsinya untuk penelitian atau untuk mengukur parameter-parameter yang ada. D, dosimeter digunakan untuk mengukur paparan radiasi pada pekerja. Ada 3 macam dosimeter. Yang pertama, film batch. Yang kedua, TLD, yaitu thermoluminescence dosimeter, berisi chip dan lithium fluorida. Ini menarik ini. Kemudian yang C, pocket dosimeter, berbentuk seperti pena dengan kamar ionisasi saku yang sederhana. Jadi, untuk alat-alat yang sudah kita bahas ya di pertemuan ini atau pertemuan berikutnya, sebisa mungkin rekan-rekan mahasiswa bisa melihat seperti apa sih alatnya, kemudian peruntukannya seperti apa sih, kemudian kira-kiranya ini bisa digunakan di industri seperti apa sih. Jadi untuk gambaran itu akan sangat menarik ya kalau teman-teman bisa melihat gambarnya seperti apa, fungsinya seperti apa, parameternya bisa digunakan sebagai apa, pasti akan lebih menarik. Ini satuan radioaktif ya, ini bisa dibaca saja nanti. Tidak perlu kita bahas lebih detail, karena ini udah ranahnya sudah ke kimia ya, akan dibutuhkan saat Anda nanti bekerja di suatu industri. Tapi saat ini kita cukup mengenal aja perhitungannya seperti ini, satuan energi seperti ini, satuan emisi seperti ini. Nanti kalau kita
jabarkan, nanti waktunya tidak cukup ya. Kemudian kita bisa masuk ke daftar limit dosis yang boleh diterima. Ini juga untuk pengetahuan aja ya. Ini organ jaringan, maksimumnya seperti ini. Nanti bisa dibaca-baca sendiri, bisa dilihat sendiri. Kemudian ini kita masuk ke bahaya radiasi. Masuknya zat radioaktif ke dalam tubuh dapat melalui yang pertama, pernafasan atau menghirup udara yang terkontaminasi. Yang kedua, mulut atau pencernaan. Yang ketiga, kulit luka. Yang keempat, penyinaran langsung lewat kulit. Jadi, zat radioaktif ini bisa masuk dari beberapa hal ya, dari banyak tempat, dari banyak sudut. Seperti halnya ini COVID. Jadi memang sebelumnya kita udah mempelajari tentang radioaktif ya, sekarang COVID lebih kompleks lagi. Jadi yang pertama itu melalui pernafasan atau menghirup udara yang terkontaminasi. Jadi saat di situ zat radioaktif ada di suatu industri dan kita menghirup secara langsung, di situ kita akan langsung terkontaminasi. Itu pasti. Yang kedua, mulut atau pencernaan. Jadi jika kita nggak menghirup, kita menelan atau memakan, atau tidak sengaja masuk ke mulut dan ke pencernaan. Nah, kita akan terkontaminasi. Yang ketiga, kulit luka. Jadi, sel kulit kita yang terluka itu rentan terkena zat radioaktif. Jadi, fungsi perban, fungsi P3K itu sangat berfungsi untuk hal ini ya. Yang keempat, penyiaran langsung lewat kulit. Nah, ini langsung ke kulit tanpa ada baju pelindung atau hal-hal yang bisa melindungi, jadi langsung terpapar langsung, jadi kena kulit langsung, ini bisa masuk ya zat radioaktif. Oke, kita masuk ke tabel efek radiasi pada tubuh. Nah, ini menarik. Kenapa menarik? Karena di sini kita bisa melihat tingkat dosis dengan satuan Rats, kemudian efek kesehatan bisa kita lihat di sini. Yang tingkat dosis yang pertama tidak ada efek bagi kesehatan dalam waktu pendek. Kemudian yang tingkat dosis 10 efek pada perkembangan embrio. Jadi embrionya yang terganggu ya. Kemudian pada 10 kuadrat penurunan jumlah sel darah putih. Pada 10⁻³ kerusakan gastrointestinal, muntah, diare, penekanan. Ini 10⁻⁴ produksi sel darah mati dalam 1 hingga 2 minggu. Kemudian 10⁻⁶ kerusakan sistem syaraf, koma dan mati dalam 1 hingga 2 hari. Sel padat mati dengan cepat. Ini disadur dari jurnalnya Sudirman tahun 2012. Oke, untuk mengingatkan lagi untuk teman-teman ya, untuk tugas jurnal internasionalnya bisa mulai dikerjakan mungkin semester depan. Mungkin pertemuan berikutnya bisa mulai present, nggak perlu lama, nggak perlu update sekali, cukup menjelaskan jurnal ini tentang apa, kemudian saran yang Anda masukkan seperti apa, atau Anda mau menyajikan seperti apa, bebas, saya berikan kebebasan untuk bereksplorasi, untuk waktunya juga bebas, kemudian nanti ada teman-teman juga sendiri, sesi tanya jawab dan diskusi. Saya ingin semua aktif ya, untuk berlatih untuk public speaking, atau menulis sesuatu yang ilmiah.
Nah, suatu saat kan siapa tahu seperti Pak Iwan nanti bisa orasi ilmiah gitu kan. Jadi semua tidak tidak bisa kita lihat kan. Jadi sekarang jadi Siap. kita melatih lah apa yang bisa kita eksplor aja. Jadi untuk teman-teman juga ya untuk ke depan. Mungkin sekian untuk kuliah hari ini. Jika ada diskusi atau pertanyaan atau sanggahan bisa dikemukakan aja, bisa kita diskusikan, atau pertanyaan, atau mungkin apa namanya pengalaman ya, bercerita tentang pengalaman bapak-bapak sekalian di industri seperti apa, mungkin bisa di-share aja, nggak apa-apa. Jadi kita banyak diskusi, tidak hanya kita kuliah biasa, tapi di sini kita untuk diskusi, untuk eksplorasi apa yang bisa kita kemukakan. Pak Marwan belum datang, Pak Iwan. Siap, Pak. Oh, ada ya Pak Marwan ya. Oke deh. Oke. Jadi begitu ya Bapak-bapak untuk kuliah hari ini. Ada yang mau kita diskusikan sementara ini? Izin Pak, Ya. izin bertanya Pak. Oh, ya. Untuk Mas siapa terkait ini ya? juga. Siap, Bastian Pak. Mas Bastian ya, gimana Mas? Mohon izin Pak. Untuk jurnal itu waktu durasi untuk presentasinya berapa menit ya Pak? Nah, itu saya membebaskan teman-teman semua, boleh 5 menit, 10 menit, 15 menit. Jadi di situ saya membebaskan teman-teman untuk bereksplorasi. Ya bisa makin singkat, makin padat, makin bagus. Atau pengennya lebih panjang, lebih menjelaskan secara global, ya nggak apa-apa. Jadi kita nanti ada diskusi juga di situ, teman-teman sendiri nanti yang akan menanyakan hal-hal umum pastinya ya, karena di sini kan kita sifatnya diskusi. Ini saya ingin semua aktif. Jadi ini untuk membantu teman-teman nilai teman-teman. Saya inginnya kan semua dapat nilai maksimal ya semester ini. Jadi saya ingin ada apa ya? Ada beberapa faktor penunjang selain nilai ujian sendiri. Jadi salah satunya nilai seperti ini. Nanti bisa untuk jika mungkin salah satu ada yang nilainya kurang bagus, nanti kita bantu dengan nilai-nilai presentasi. Seperti itu Mas Sebastian. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya, jadi bisa boleh berupa PowerPoint boleh, berupa papernya aja boleh, berupa tulisan MS Word boleh, jadi tidak apa-apa. Jadi kemarin sudah kita bahas semua ya untuk jurnalnya. Kemarin yang tidak hadir Mas Adian ya kemarin ya. Mohon izin Pak, kemarin saya masih isolasi Pak. Ini Oh iya, baru pulang 5 harian mungkin Pak. oke. Nggak apa-apa Mas, saya cuma mau menjelaskan kalau kemarin udah kita bahas jurnalnya, mungkin nanti saya upload ya di YouTube. Siap Pak, siap. Ya, Jadi karena untuk belum. jurnal saya bagaimana Pak? Maksudnya apakah ada perlu diganti atau tidak Pak? Sepertinya enggak ya, sepertinya tiga-tiganya udah masuk semua. Jadi nanti dipilih aja Mas, salah satu yang terbaik menurut Anda dan termudah menurut Anda untuk Anda jabarkan dan dipresentasikan kepada teman-teman. Mas. Nanti untuk Siap. detailnya seperti apa nanti saya upload ya. Saya belum sempat nih, itu kemarin belum sempat upload, jadi belum sempat, jadi teman-teman belum sempat lihat. Mas Adian ya belum sempat lihat hasilnya seperti apa. Nanti secepatnya saya upload deh. Begitu ya Mas Adian ya. Siap Pak, terima kasih Pak. Ini kondisinya udah membaik atau masih positif Mas? Alhamdulillah sudah mendingan Pak. Kemarin itu cuma 3 hari Pak parahnya, tapi setelah itu udah nggak kenapa-napa Pak. Oke, berarti itu drop aja atau sudah positif?
sudah sampai positif Pak kemarin. Oh, sudah positif ya. Sekarang tes sudah negatif berarti ya. Siapa? Oke. Ya, Waktu pulang dari Semarang kemarin Pak. oke. Ya, Mas. Semoga kita semua di sini diberi kesehatan ya, karena di sekitar kita aja berita-berita yang nggak enak kita dengar, teman saudara dan lain-lain. Semoga kita bisa menjaga kesehatan dan diberikan kelancaran. Terima kasih untuk Amin. ya waktunya. Semoga bisa bertemu lagi di kesempatan yang lebih baik. Jika ada sesuatu yang perlu didiskusiin, bisa seperti biasa ya, bisa langsung di grup atau PM ke saya saat terbuka. Waktunya untuk WA langsung ke saya, nggak apa-apa. Seperti itu ya Bapak-Bapak ya. Terima kasih untuk waktunya. Saya akhiri kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih, Pak. Sama-sama, Pak. Ya. Lanjut tugas negara. Oke, silahkan dilanjut, Pak. Siap. Lockdown ini Pak Masian Pak. Di kampus di lockdown. Di lockdown ya, Pak ya. Ya kampus lockdown sampai tanggal 30. Tidak ada Oke. kegiatan sama Semoga sekali. baik. Ya, terima kasih Pak. Saya izin keluar.